Pak Kabaik, terkait pemasangan spanduk, apa yang mau disampaikan kepada pihak masjid maupun pemerintah setempat? Baik, terima kasih. Pertama juga kita perlu teman-teman wartawan semua patut kita perhatikan ya. Ini kita disclaimer dulu. Kami di sini posisi adalah mendukung pemerintah. Jadi kalau misalnya kita mau kronologi, ini bukan dari warga masyarakat yang punya mau untuk melakukan tindakan. Pertama adalah ini sudah prosedural sesuai dengan teguran dari PU dan seterusnya sampai pemerintah sudah melakukan pelarangan sampai wali kota kemarin. Tetapi karena tidak diindahkan, maka warga itu turun untuk melakukan dukungan terhadap pemerintah atas pelanggaran atau bangunan ilegal ini. Jadi jangan disamakan dengan bentuk-bentuk pelarangan ibadah di tempat yang lain. Jadi itu beta pikir teman-teman wartawan dan media tolong lebih bijaksana kalau misalnya dalam pemberitaan. Itu yang ingin kami sampaikan di disclaimer. Kemudian yang berikut adalah kenapa sampai kita ingin pembangunan ilegal ini dihentikan? Karena memang sudah unprocedural administratif tidak terpenuhi. Tidak perlu kita panjang lebar. Kelurahan juga tidak ada, LKUB juga belum izinkan, tapi ini terus dilakukan. Nah, kemudian ada teguran dari PU sudah sebanyak 2 kali, tetap dijalankan. Sampai terakhir wali kota sudah mengatakan ini akan dihentikan juga, tetap masih melakukan aktivitas ibadah dan lain sebagainya. Dan ini kan sebenarnya suatu bentuk perlawanan terhadap aturan-aturan yang ada, perlawanan terhadap pemerintah. Maka masyarakat merasa bahwa karena apa yang pemerintah sampaikan merasa tidak diindahkan, maka masyarakat perlu ada untuk kita adalah backup pemerintah. Jadi bukan kita yang ada di depan ya. Jadi jangan. Kemudian yang berikut adalah ini bentuk kami melawan intoleran. Hati-hati. Perhatikan ya. Ini bentuk melawan intoleran. Kenapa demikian? Pertama, pembangunan gedung ini bermasalah. Bermasalah adalah ada indikasi kuat, ada penipuan data di dalamnya. Dan kita sudah punya data, sudah ada warga-warga yang menarik dukungan karena merasa ditipu dan sebagainya. Ini kita akan tindak lanjuti ke ranah pidana, pelaporan. Dan kita sedang mempersiapkan itu. Hal ini yang membuat kenapa kita sebenarnya cukup kesal dengan bentuk-bentuk seperti ini. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kalau penipuan kita akan bertanya, untuk bangun rumah ibadah harus menipu, itu ada apa? Siapa di belakang? Dan kenapa sampai berani? Ada apa? Ini kita omong terus terang. Ada siapa di belakang? Ada apa dan kenapa sampai harus begini? Nah, ini kami mencurigai, mungkin saja ada indikasi bahwa bentuk-bentuk tindakan intoleran. Artinya, kalau sudah tidak toleran terhadap warga, maka ini suatu bentuk intoleran. Bentuk usaha paksa membangun sebagainya, ini suatu bentuk memaksakan kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lain. Kita tahu kan kalau misalnya hak kebebasan berpendapat itu kan tidak bisa sebebas-bebasnya tanpa melanggar hak hidup orang lain. Nah, ini kan masuk dalam hak melanggar hak hidup orang lain. Kita boleh omong undang-undang, seharusnya ini sudah menjadi suatu yang di level etis sudah tidak bisa ditolerir. Nah, bahkan itu pun kami datang sekarang pun kita tidak melakukan hal-hal yang mendahului aparat. Ini ada aparat, kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Polisi, ada Bapak Kasat sini juga dengan pihak pemerintah. Kita tidak bahkan menolak untuk bentuk-bentuk kekerasan. Karena kita tahu negeri ini seperti apa. Kita jujur sah, negeri ini seperti apa kita tahu. Jadi kita juga mohon pada teman-teman media juga hati-hati jangan dalam pemberitaan agar jangan sampai di luar menjadi framing yang tidak. Kita murni untuk menegakkan aturan kebenaran. Soal kita pembasaran non-Kristen itu kita sayang, kita tidak ada masalah. Mau ibadat apa itu tidak bisa dilarang dan itu hak mereka. Itu satu yang kita tidak bisa larang. Itu hak yang dijamin dalam undang-undang. Itu satu. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana berusaha menyangka ibadat dengan melanggar hak orang lain. Itu kan tidak bisa. Kita tidak bisa hanya mau menjalankan ibadah terus kita melanggar hak hidup orang lain. Itu kan tidak bisa. Ya, jadi kita harus saling menghargai. Dan jadi bentuk pembangunan gedung ini adalah bentuk atau upaya nyata dari bentuk-bentuk intoleran menurut kami warga. Maka itu kita memasang untuk kita segel. Memang Pak Wali Kota kalau kita lihat bahasa-bahasa itu kan menutup sementara dan sebagainya. Tapi kami warga dari tadi malam kami sudah bilang kita sepakat menutup ini sampai selama-lamanya. Jadi kami akan dorong terus pemerintah karena pemerintah yang punya kewenangan untuk itu, untuk ya kita warga hanya mendukung saja, punya kewenangan untuk itu, untuk terus kita dorong untuk segera ini disegel sampai nanti akan dilakukan pembongkaran. Gitu. Jadi jangan disalahpahami ya, soal beribadah silakan. Di sini ada
masjid dekat. Itu bebas dan belum pernah terjadi di Kota Kupang orang larang agama manapun beribadah, tidak. Jadi itu jangan di framing yang ke hal yang tidak. Jadi itu yang kami pengen, kami akan dorong. Dan kita juga kemarin sudah ngomong dengan pihak pemerintah perwakilan tadi malam untuk kita akan ketemu dengan Pak Wali Kota dan kita mohon difasilitasi. Kita sudah ngomong untuk kita mau samakan persepsi terkait dengan ini dan kita tempuh jalur-jalur yang prosedural, tidak lakukan hal-hal yang seperti di sana yang mereka lakukan dengan cara-cara yang anarkis. Itu kita tolak itu dan kita juga tidak setuju dengan itu. Dan kita tempuh jalur-jalur. Tapi ada catatan khusus dari kami warga adalah begini. Artinya Pak pemerintah dalam ini melalui Pak Wali Kota harus berpihak pada kebenaran. Kami menolak kalau mengatakan kami netral. Anda dipilih, Anda ada di sana bukan untuk jadi netral. Anda ada di sana untuk berdiri di mana kebenaran. Jadi stop bicara dengan bahasa-bahasa normatif mengatakan bahwa kami netral. No, Anda ada di situ digaji bukan untuk netral. Anda ada di situ untuk kebenaran di mana itu ditegakkan. Jadi keputusan kami adalah bongkar. Segel dan bongkar tidak boleh ada aktivitas selama-lamanya. Pilihannya cuma dua untuk pemerintah. Kalau tidak bongkar, maka kami yang bongkar. Jadi kami beri waktu dan kita percaya pada pemerintah. Kami dalam posisi sangat percaya dan mendukung pemerintah. Tapi kalau kita pikir pemerintah tidak bisa melaksanakan ini, maka kita akan melaksanakan aturan ini. Karena aturan harus ditegakkan, bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Kan warga negara juga berhak menegakkan aturan kan. Jadi kalau pemerintah tidak bisa tegas, maka dengan sangat terpaksa kami warga yang akan tegas. Karena bukti jelas. Kami yang bicara sini benar-benar atas nama warga. Karena data dan lain sebagainya jelas, ada penolakan dan semuanya itu jelas. Jadi kalau kita tolak, harusnya pemerintah mendengar apa yang jadi keluhan masyarakat. Toh dari SKB 2 Menteri itu ada batasan-batasan persen. Nah kalau persen itu sudah kami lampaui, lalu mau dengar siapa lagi? Tidak mungkin kan Pak Wali Kota dengar orang di sana. Kan harus dengar warga di sini. Kalau warga di sini sudah tolak, apa yang menjadi apa lagi? Apa yang harus dipolemikan? Itu yang menjadi tujuan kami. Pemerintah cuma punya satu opsi, yaitu membongkar. Hanya cara membongkar ini entah nanti pemerintah atau kami warga. Dan kita belum sampai sini, kita akan masih terus dan kita akan kawal ini terus. Yang menguntungkan adalah kami tinggal di sini. Ini barang bukan jauh-jauh. Jadi kalau pemerintah merasa bahwa sudah nanti dingin, semungkin dingin, kau tiap hari di sini. Jadi kau akan lihat. Dan kita juga tidak mau, kami pikir ke depan mungkin pemerintah punya pernyataan tertentu. Kita pikir untuk suasana kondusif oke, tapi berhentilah menggunakan bahasa-bahasa normatif yang kita ini cukup bosan yang bahasa begitu. Jadi tidak usah dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kita pengen yang benar bahasa yang jelas, bahasa yang action. Jadi bukan yang ngomong-ngomong normatif, itu sesuatu yang kita tidak pengen dengar. Jadi sekarang sejelas semua, bukti sejelas dan pemerintah juga tahu. FKW menolak, dan semua itu menolak. Tidak ada, mereka benar tidak. Ini bangunan benar ilegal. Aneh kalau ilegal itu dipelihara. Malah kita pertanyakan ke pemerintah. Kalau memang itu masih diulur waktu, kita pertanyakan ada apa dengan pemerintah sampai ini diulur-ulur. Kira-kira demikian. Ini kakak siapa kakak? Nama lengkap dari perwakilan mana? Itu kami dari warga. Ya. Nama? Ya baik kakak, sebelum sampai kepada titik penyegelan ini, apakah sudah ada pemberitahuan sebelumnya untuk menghentikan bangunan ini, dan kira-kira sudah berapa lama bangunan ini? Ini sudah sekitar 2 tahun, 2002, 3 tahun. Dari 3 tahun. bangun 2021. Baik dari pemerintah maupun dari warga. Itu sudah, jadi prosedurnya sudah jalan. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba datang rame-rame, tidak ya. Jadi misalnya yang terjadi di luar sana, tiba-tiba rame-rame datang larang orang beribadah, itu tuh mereka muncul begitu saja. Tapi kami ini tidak pernah tidak begitu kan, itu suatu yang tidak boleh dilakukan. Apa yang dilakukan di sana tidak boleh kita lakukan di sini. Nah, kemudian apa yang dilakukan di sana bentuk intoleran, tapi kita datang di sini malah kita melawan intoleran. Jadi ini sebenarnya bentuk intoleran yang terselubung. Jadi jangan disalahartikan. Jadi kita datang, kita ke sini ya, kita warga ini sepakat untuk menolak bentuk-bentuk intoleran yang seperti ini. Jadi kan orang bilang ini main sembunyi-sembunyi begini kan sunbai lah gitu, itu bahasa Kupangnya begitu. Kira-kira begitu. Kira-kira batasan waktu tidak yang diberikan oleh warga kepada pemerintah kota? Kami akan bicarakan lebih lanjut ini, karena tadi kita menerima baik apa yang tadi pemerintah sampaikan. Setelah ini kita akan, mungkin teman-teman wartawan nanti akan terus ikuti. Kami akan membahas ini lagi lebih lanjut, dan inilah metode yang kami lakukan. Ya, teman-teman bisa jadi saksi bahwa
kita tidak datang bongkar-bongkar orang pun itu suatu yang bagi beta juga, bagi kami itu tidak etis dan tidak beradab gitu. Jadi habis ini kami akan pertemuan lagi secara resmi dengan warga untuk bicarakan lebih lanjut ini mau dikemanakan dan bagaimana, apakah nanti seperti tadi bilang kita masih pengen ketemu dengan Pak Wali Kota untuk kita dengar, karena bagaimanapun beliau adalah kita orang yang kita percayakan untuk hal-hal seperti ini, jadi kita tidak boleh melangkahi.